Kabupaten Tanah Laut. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu telah menghadiri undangan saya dalam kesempatan kali ini pada kegiatan sesi berbagi. Sesi berbagi kali ini berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam program Guru Penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, yang mana Ki Hajar Dewantara berpendapat untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam diri dan tumbuh atas kemauan diri sendiri. Nah, disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara seseorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sebagai pendidik tentunya mempunyai tujuan dalam pembelajaran. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu motivasi atau semangat yang timbul pada dirinya sendiri. Nah, dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi anak itu untuk memperbaiki disiplinnya itu harus timbul dari dalam dirinya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, untuk nilai-nilai kebijakan universal ini sebenarnya banyak sekali. Tentunya nilai-nilai kebijakan ini berkaitan dengan nilai-nilai yang meningkatkan karakter positif pada diri anak. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan dan terwujudnya disiplin positif. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila kalian. Ayo. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pak. Mungkin ada yang lagi ya, Bu Ibu. Ini ya, Bapak Ibu atau Bapak yang lain, apa ya? Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif, ya, bernalar kritis. Iya, betul. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang tentunya harus kita tanamkan pada diri anak didik. Nah, kita sebagai guru tentunya harus mengetahui
motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi yang pada diri kita itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya yang pertama ini, karena itu kan tidak jarang orang itu berdisiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa jadi seperti anak dia berdisiplin untuk berpakaian yang rapi, memakai seragam yang tepat, pakai sepatu untuk menghindari hukuman. Ada juga dengan disiplin dia mengharapkan imbalan atau penghargaan, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kalau kita sebagai orang tua kan pastinya ingin anaknya disiplin, dan anaknya tentunya ingin berdisiplin itu karena ada dorongan orang tua, maka dia akan ingin menjadi orang yang diinginkan oleh orang tua. Orang tuanya ingin anaknya berdisiplin, misalkan bangunnya tepat waktu atau tidurnya tepat sebelum jam 10, maka anak akan melakukan disiplin itu karena ingin menjadi seseorang yang orang tua inginkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu tahu 3 istilah ini. Hukuman itu apa? Apa ya? Sanksi. Oke. Kalau konsekuensi? Oke. Kalau restitusi mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Restitusi. Nah, kalau restitusi ini bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab. Nah, kali ini kita bahas hukuman dulu ya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kalau saya pernah membaca sebuah contoh hukuman, itu ketika anak misalkan terlambat sekolah, kemudian anaknya dapat hukuman untuk lari lapangan. Tapi hal itu tidak terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu sifatnya spontan, tanpa anak tuh menyetujui, tapi guru langsung hukuman kamu ini, tanpa mau tidak mau anak itu harus menerima karena kepatuhan terhadap seorang guru. Nah, kalau hukuman ini lebih sifatnya satu pihak dari guru langsung memberi kepada murid. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui antara murid dan juga guru. Jadi sebelumnya guru dan murid sudah ada komunikasi, mungkin membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, jika melanggar akan sudah ditentukan nih konsekuensinya apa. Nah, karena sudah ada komunikasi antara guru dan murid, maka ketika terjadi suatu pelanggaran, maka anak bersedia melakukan konsekuensi. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Nah, murid ini sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
jadi kalau restitusi ini mereka sudah tahu konsekuensinya, dan siswanya akan berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maksudnya gini, anak membuat suatu kesalahan. Nah, kemudian anak sudah tahu nih konsekuensinya apa. Kemudian guru memfasilitasi supaya anak tuh tahu salahnya apa, kemudian solusinya bagaimana yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut atau Oke, nah ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, seorang guru dikatakan gagal apabila sering melakukan hukuman terhadap muridnya. Nah, seorang guru memiliki identitas yang sukses jika dapat menerapkan disiplin dengan memberikan konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi ini sesuatu yang diterima oleh siswa menyadari, dan kalau restitusi ini bagaimana upaya siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, misalkan ada siswa yang merobek buku temannya, dia sadar muridnya melakukan kesalahan. Kemudian, apa cara untuk mengatasinya? Nah, restitusinya ini cara siswa untuk memperbaiki masalah. Nah, bagaimana cara siswa memperbaiki masalah yang ketika dia merobek buku temannya? Nah, bisa jadi cara mengatasinya dengan mengisolasi atau memberikan selotip pada buku temannya yang merobek tadi. Nah, kalau hukuman ini sistem itu tidak akan berjalan bila murid takut. Nah, kalau ada hukuman tuh anak menjadi takut, merasa tidak nyaman, akan merasa tidak bahagia di sekolah karena akan banyak hukuman yang mana dia akan tertekan jadinya. Nah, seperti peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus belajar. Nah, akhirnya murid akan membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi di sini kita sebagai guru harus memonitoring. Jadi kita harus mengecek nih siswanya apakah melaksanakan tidak konsekuensinya atas kesalahannya. Kemudian secara tidak langsung membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti ini. Apa peraturannya? Kemudian siswa akan menjawab. Nah, kemudian kita sebagai guru memancing, mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Nah, yang mana pendidikan? Yang mana? Meninggal teman? Nah, akhirnya dengan konsekuensi ini murid akan lebih menghormati peraturan, akan lebih menghargai peraturannya seperti ini, maka sikap sebagai murid harus disiplin dan mentaati peraturan tersebut. Nah, kalau konsekuensi ini dia sadar peraturannya apa, maka dia menyadari harus disiplin agar tidak melanggar peraturan. Kalau ada hukuman ini, anak lebih akhirnya membenci karena dia lebih tertekan, jadi dihukum gitu ya. Kalau di tingkat SMA itu ada pengurangan poin ya, kalau misalkan ada siswa yang melanggar peraturan. Kalau di SD tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau restitusi, dengan restitusi itu akan membuat murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dengan restitusi ini siswa akan tahu
misalkan seperti ini. Apa yang kamu yakini? Misalkan anak berkelahi. Kemudian kita sebagai guru bisa menanyakan apa yang kamu yakini. Oh, kita itu sebenarnya harus saling menyayangi sesama teman. Nah, kemudian bisa ditanyakan lagi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, mungkin siswanya akan bisa menjawab dengan minta maaf seperti itu ya, mudahnya. Nah, dengan adanya restitusi, murid atau anak dapat menghormati dirinya dan juga orang lain. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada 6 pernyataan atau 6 tindakan guru. Nah, di sini setelah ini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu masuk kategori yang mana? Apakah hukuman atau konsekuensi? Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi ada anak yang terlambat ke sekolah. Kemudian Anda sebagai seorang guru memberikan tindakan anak diminta untuk mencatat 100 kali kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Untuk pernyataan yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Ya, karena kan 2 itu aja ya. Jadi hukuman atau konsekuensi? Pak sudah menentukan jawabannya? Nomor 1 dulu. Bapak Ganda, nomor 1 dulu kita ya. Nomor 1, anak disuruh mencatat Pak. Mencatat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali anaknya disuruh nulis itu di kertas. Ya, terus. Menurut Pian, konsekuensi atau hukuman? Itu kalau dilihat itu kan kita sebenarnya apa namanya? Apakah itu secara global? Ini kan masa pengembangan pun ada dari kelas 1 masa bermain, masa tidak perhatian, apa global melakukan ini nah, itu penerapan ini nah. Oke. Kan kayaknya global itu tuh. Oke. Misalkan anak kelas 1 terlambat. Nah, itu kan dijaga begitu kan? Ya, nah kategorinya ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Hukuman. Oke. Siapa yang pilih hukuman angkat tangan? Yang tadi hukuman angkat tangan dulu. Ya paling tidak hukumannya kan harus garis gitu nah, sesuai dengan masanya, kemampuan. Oke. Kalau konsekuensi, coba angkat tangan. Siapa yang pilih pernyataan sebelum konsekuensi? Oke, terima kasih. Coba kita cek ya. Nah, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk hukuman. Ya, Nah, oke. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Nah, ada kasus anak terlambat. Kemudian anaknya itu diminta lari keliling lapangan. Oke, ada konsekuensi yang apa ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Jadi ada anak terlambat, kemudian disuruh lari lapangan 2 kali. Oke, yang pilih hukuman angkat tangan. Hukuman, ya Gak apa-apa Bapak Ibu ya, sama-sama belajar. Iya, oke. Bagaimana yang konsekuensi? Adakah? Jawabannya adalah hukuman. Ya, jadi memang sifatnya hukuman ini. Dan bersifat dari gurunya aja yang menyuruh siswanya, tanpa siswanya menyetujui. Nah, kemudian salah ketahuan ya. Kalau baca tadi, oke.
dibuatnya di meja tulis. Nah, seperti Bapak Ibu lihat aset fasilitas sekolah kita banyak yang dicoreti oleh anak-anak. Nah, ada anak, kasusnya nih ya Bapak Ibu, ada anak yang mencoret meja. Nah, kemudian diminta untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ya, meja tulis. Nah, menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita coba. Ya, jawabannya konsekuensi, betul. Nah, sekarang nih pernyataan selanjutnya, murid diminta. Nah, ada kata kuncinya, diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang mana lah? Yang tidak. Oke, yang jawab hukuman apa kan? Ya, Hukuman. Yang jawab konsekuensi apa kan? Oke. Nah, ini udah ini ya. Sebelumnya ini sudah kami bahas bersama namanya ini instruktur. Oke. Nah, ternyata jawabannya itu konsekuensi. Karena di sini ada kata diminta, katanya kata-kata kuncinya di sini, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Ini ada kata kuncinya di sini. Oh, bahasa loginya lah. Iya, kata diminta berarti anakku sudah tahu nih, gitu katanya seperti itu. Coba lagi Bapak Ibu untuk kata-kata yang Ya, ada kata kunci ya. Nah, kata kuncinya diminta. Oke, Bapak. Akhirnya nomor pernyataan selanjutnya ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini ada anak yang melakukan mencoret-coret kertas milik temannya. itu menggantikan. Ya, ada kata kuncinya menggantikan kertas. Nah, Jangan kayak itu. oke, masuk kategori mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan. Ya, yang hukuman angkat tangan. Tidak ada? Yang paling mana kan? Konsekuensi, ya, konsekuensi angkat tangan. Iya, benar Bapak Ibu. Ya, konsekuensi. Karena siswanya sadar atas kesalahannya, maka dia menggantikan kertas tugas milik temannya. Oke, terakhir berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ini atau ujian? Ini hukuman. Hukuman apa ujian? Sebenarnya jam 12 itu siang boleh. Iya. Harusnya jam berapa, Pak? Jam 11 kan satu boleh. Berarti kan? Hukuman tuh. Oke. Yang namanya. Dan kalau misalkan dijemputnya jam 9 boleh berarti? Boleh. Ini 12 tuh hukuman benar kok. Ya, ini hukuman ya sifatnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Hadiahnya wadahnya. Nah, selanjutnya kita membahas penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu, dan juga dengan penghargaan ini merusak hubungan. Nah, sebelum saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya itu menggunakan bintang prestasi yang Bapak Ibu bisa lihat di dinding depan. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul budaya positif, pemberian penghargaan itu ternyata tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Maksudnya tidak efektif ini karena anak itu akan merasa motivasinya kurang dengan hal lain. Kalau merusak hubungan ini bisa jadi karena yang mendapat bintang sedikit ini akan diejek sama temannya. Iya, dibully, dan
yang merasa bintang sedikit ini akan merasa minder. Nah, hal itu yang dikatakan tidak efektif dan juga merusak hubungan. Ya, setelah ini saya akan melepas hal itu. Kembali ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu berkaitan dengan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalimatnya pun kalimat yang positif ya. Jadi kalau ada jangan ribut, nah itu kalimatnya lebih ke negatif kalimatnya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu hendaknya kalimatnya itu kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita membuat keyakinan kelas berarti keyakinannya itu dapat diterapkan di kelas. Nah, menggunakan kalimat yang positif seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kalimat negatif itu dengan kata jangan. Ya, kesannya tuh kayak melarang gitu ya Bu ya. Nah, kalau kalimat positif ini berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, lebih sifatnya ini lebih kayak memberikan saran atau anjuran nasihat juga. Nah, kami di kelas 5 itu membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kami itu bercurah pendapat dulu. Apa anak-anak yang kalian inginkan di kelas kita itu? Apa yang ingin kalian supaya kelas kita nyaman? Apa yang kalian inginkan? Nah, kebanyakan mereka sudah mempunyai ide sendiri. Oh, pengennya kalau di kelas itu rapi, bersih, saling menyayangi, tidak membuli dan lain-lain. Nah, setelah bercurah pendapat, anak mengutarakan pendapatnya, saya membagikan sticky note atau kertas berwarna yang mana meminta mereka untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu mereka menuliskan keyakinan yang diinginkan. Selanjutnya, menempelkan di papan tulis atas keyakinan yang mereka inginkan. Nah, tujuannya mereka supaya melihat keyakinan apa sih yang sama-sama mereka inginkan dari semua siswa di kelas. Kemudian mereka membuat keyakinan kelas dengan alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Mereka menempel dan membuatnya. Kemudian karena ini dibuat bersama, maka juga supaya lebih resmi atas keyakinan kelas yang dibikin bersama, maka kami menandatangani keyakinan tersebut. Semuanya apa yang juga ya Pak. Kalau cuma disebutkan aja bisa sesuatu lupa gitu. Apa sih keyakinan? Ini sebenarnya Bu yang kami tahu makanya kalian tahu jadi dalam kelas nanyain kalian. Oke. Banyak di kelasnya Pak. Artinya tuh Kami juga di kelas. Nah, karena sudah dibuat bersama, disepakati bersama, ditandatangani bersama dan dilaksanakan bersama. Konsekuensinya lah. Ada Bu. Pakai apa tuh? Bentar ya. Kenalin nulisnya. Bisa. Oh. 20 menit sudah. Nah, ini adalah sama yang telah dibuat. Kaitan dengan apa ya? Nah, terkait dengan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan berperilaku yang baik dan sopan, kemudian berbicara yang
membuat keyakinan bersama. Itu dah. Nah, sebenarnya kami itu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, cuman di modul ini bahasanya tuh diganti, bukan kesepakatan atau peraturan, tapi keyakinan kelas gitu. Karena dengan bahasa yang positif, maka anak itu akan melakukan secara sadar dan dengan ikhlas gitu. Kalau peraturan tuh kesannya kayak ada kekangan gitu. Kalau keyakinan tuh kan berarti memang dengan kemauan sendiri melakukan. Nah, sebelumnya saya telah membuat kesepakatan kelas, namun masih ada menggunakan kalimat yang negatif. Di sini ada kata tidak. Nah, tidak. Sedangkan tidak itu sifatnya kalimat katanya itu lebih negatif ya, Bapak Ibu. Ada jangan lah. Maka dari itu, setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya bersama anak-anak, bersama murid, membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama yang menggunakan kalimat yang lebih positif seperti itu. Mungkin bahasanya lebih Diperhalus gitu ya. kayak sapi pada hari ini Betul. ya. Intinya cuman kan ada tidak mengganggu ya. Ini setelah kami membuat, kami mendokumentasikannya bersama-sama. Oke, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, yaitu ada untuk bertahan hidup, ada karena ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Apa diangkat keluar? Iya, jangan. Kemudian ada ini karena ingin mendapatkan kebebasan, ingin mendapatkan kesenangan dan penguasaan. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Maka ada ingatnya Mbak Edwin harusnya nih kayak tadi juga yang muncul itu loh. Oh, jawabannya kan. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa itu kesenangan pada dirinya. Karena dia merasa dikekang kan Bapak Ibu kayak dia bersenandung langsung dilarang sama gurunya. Maka kesenangannya kurang terpenuhi. Nah, kemudian ada pernyataan ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa itu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh guru. Perhatian. Ya, betul, karena siswa kita tuh kadang ingin diperhatikan, ingin mendapatkan perhatian baik sikap yang positif maupun yang negatif. Bahkan ada anak yang sengaja membuat kegaduhan karena ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Kamu selalu perhatian. Nah, kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, karena kita kan biasanya sering pakai ceramah ya Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa itu kebebasan. Betul kata Pak Rafi tadi, hendaknya kita sebagai guru itu memberikan variasi dalam pembelajaran. Ya. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku pernah gitu, aku pernah gitu. Ya. Nah, di sini kebutuhan yang ingin dipenuhi
Sebagaimana saya biasa. Ya. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Kamu selalu. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mungkin secara tidak langsung kita pernah mengucapkan ini ya, Bang Edo, ketika sudah selesai jam pelajaran tapi ada anak yang tertinggal karena ya karena keterlambatan dia ya, Bapak Ibu, bisa karena dia sering mengganggu temannya, akhirnya dia lambat mengerjakan. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Oke, kita lanjut ya, posisi kontrol selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Nah, biasanya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bisa jadi kalimatnya lembut tapi menusuk gitu loh, Bapak Ibu, maksudnya ya. Itu aku. Fakta ya. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali denganmu. Kalimatnya tuh lembut aja, nggak marah-marah, cuman langsung langsung musuk, langsung bilang. Tapi tergantung yang ya, sama mental. yang kadang nggak paham. Oh iya. Kalau yang apa? Nggak apa-apa, it's okay. Kalau ya betul ya. Benar, Seseorang gitu. benang merahnya itu kecewa tuh nah. Benang merahnya pada posisi membuat merasa bersalah ini, yang sebagai guru tuh tidak marah-marah, kalimatnya maksudnya tidak keras, kalimatnya lembut aja, cuma langsung menusuk ke anak, langsung kalau bahasa sekarang tuh anaknya langsung kena mental ya, langsung bikin ngeblok. Iya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu kan sebenarnya kita kayak kesal gitu ya. Ekspresinya pulang. Ya, ekspresinya dengan cara-cara gimana coba orang begini. Ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Solusinya mungkin apa tuh? Nanti dibahas kesimpulan bahasa. Ya, kita lanjutkan dulu Pak ya. Nah, kemudian ada posisi teman. Nah, pada posisi teman ini, guru itu tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalimatnya itu lebih kayak mengajak. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. itu bentuk kayak Nah, pada posisi teman, guru itu akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. itu Pak. Kenapa memberikan contoh anak-anak terlebih? Ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, kemudian pada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya seperti ini, bisa jadi peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lebih seperti itu. Datang ya. Nah, kemudian yang tadi pemantau sudah ya? Ini pemantau dua nih. Oh, ini lanjutannya. Iya. Maaf ya. Dan Sudah Pedro. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau stik catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam
mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi kontrol ini, guru itu terlibat memfasilitasi muridnya atas bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian menanyakan apa rencana untuk memperbaiki masalah yang telah diperbuat. Ini kayaknya seperti guru sebagai manajer gitu Pak. Ya, kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kita harus tahu dulu apa penyebabnya dia membuat kesalahan. Harus kita tanyai, jangan langsung menghakimi. Oh ya, kamu ini memang salah, langsung memberi hukuman. Kita tidak boleh. Kita harus mengidentifikasi dulu apa permasalahan ini, apa sebabnya, siapa saja yang menyaksikan. Kan kita tidak bisa mendengar dari satu orang saja, tapi juga kita memerlukan pendapat dari siswa lain yang mengetahui. Dari situ kita mengidentifikasi masalahnya ini karena apa, sebabnya apa, kemudian kita menanyakan ke siswanya, ayo apa, konsekuensinya apa, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Berarti ini jadi yang merdeka ya adalah ini kan guru sebagai manajer, guru sebagai guru sebagai apa kan? Jadi perannya tuh Double. nah itulah. Ya. Nah, pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan upaya untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jika seorang manajer, kita untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Oke, ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol tadi kan 5. Ada penghukum, Terus ya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah. Tadi ada teman. ya manajer itu kayak gitu deh. Jadi sebagai penghukum ini kan ya ini loh ya ini peran guru tuh gitu ya. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Cuma itu lah. Ya, ada 5 ini. Nah, ada penghukum, membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, di pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika guru mengatakan ini, posisi apa yang posisi kontrol apa yang ada pada guru? Membuat merasa bersalah. Oke, yang penghukum ada? Membuat merasa bersalah? Ya. Oke, kita cek jawabannya ya. Nah, pada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini posisi kontrol itu pada membuat merasa bersalah. Selanjutnya, Bapak, jadi kamu Bapak. ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Posisi. Iya, sulit banget sih baru menjawab. Ya. Oke, ada 3 lah. Kemudian, Pasal 3 lagi nggak? ayolah, lakukan demi saya ya. Teman. Ya, kita cek. Ya, posisi teman. Yang kemana dah? Baik dah lah. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer? Memantau. Pemantau? Manajer. Manajer? Manajer. Oke,
ini meja. Manajer, oke? Sudah tentukan jawabannya? Makanya tadi terus tak waktu. Oke. Mesti juga juga. Jawabannya adalah kemantap. Yang apa ya Bapak Ibu kita sudah belajar. Nah, Kamu saya bujur dalam kamu saya. Dia benar-benar menggunakan. terakhir kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana cara kita untuk mengatasi. Kenapa? Di YouTube. Oh iya, YouTube saya ada. Nah, untuk bagaimana cara kita memposisikan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami anak-anak. Nah, dalam menstabilkan identitas, di sini bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kita itu harus mengidentifikasi dulu kestabilan identitas siswanya atas permasalahan yang telah diperbuat, ya. Nah, anak itu membuat suatu kesalahan biasanya karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik anak tersebut, maka kita akan membuatnya dalam posisi yang gagal. Karena siswanya kan akan merasa disalahkan, maka anak akan merasa dirinya tuh gagal. Iya, karena mental dibelah. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Nah, kemudian, bisa kita menggunakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Nah, tapi ada kelanjutannya ya Bapak Ibu ya. Itu yang orang dapat masuk tadi ya. Ya, kita harus menstabilkan dulu. Memang setiap orang itu kan pasti pernah membuat kesalahan. Jadi apa membuat kesalahan itu? Tapi bisa kita lanjutkan. Misalkan, tapi kamu bisa ya nanti untuk tidak mengulangi lagi. Nah, jadi kita itu tidak harus selalu tampil hebat di depan anak-anak. Kita juga bisa untuk, ya nggak apa-apa, nah ibu juga pernah dulu berbuat kesalahan itu, tapi ibu memperbaikinya dengan cara ini. Bisa dijelaskan seperti itu. Iya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak. Yang kata tadi Pak ya, kadang anak itu ada yang sengaja berbuat melanggar peraturan karena mencari perhatian kita. Restitusi tadi upaya untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk memvalidasi kita bisa menanyakan ini. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan, kita perlu menanyai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di sini kita mengidentifikasi apa sih sebabnya dia melakukan kesalahan. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi bisa seperti ini ya, Bapak Ibu yang sudah kami buat. Ya. Ya, ada menanyakan keyakinan, kita bisa memberikan bentuk-bentuk pertanyaan yang seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, bisa seperti itu. Ya, kita ingatkan dulu. Dia kan berbuat salah. Ingat tidak tentang keyakinan yang sudah kita sepakati? Oh iya, misalkan. Ya, kita tuh harus saling menyayangi. Nah, kenapa? Kamu tahu tentang keyakinan itu? Kita harus saling menyayangi sesama teman. Mengapa kamu sampai menyakiti temannya? Dengan minta teman kamu
permasalahan anak di kelas. Gue sih hari ini Itu banyak kali ada tuh. Apa ada komen apa yang terjadi? Saya tahu pengen nangis.
demikian Bapak Ibu. Bentar weh, kalau peran ada lagi itu masalah peran guru BP kan gimana? Setelah adanya guru penegak nih, ada sentuh Penegak. guru BP. Kalau BP untuk guru bimbingan konseling itu kan di mana Pak? Di SMP dan SMA itu kan memang ada. Nah kalau di SD itu tidak ada. Nah siapa yang jadi guru BP-nya? Ya kita sebagai guru kelasnya, sebagai guru di kelas, kita ini juga merangkap sebagai guru BP. Nah bagaimana dengan guru penggerak yang ada di SMP dan juga di SMA? Mereka juga sebagai meskipun mereka bukan guru BP, tapi juga memposisikan diri sebagai guru yang mengayomi siswanya ketika mengalami suatu masalah dan memfasilitasi untuk menemukan cara mengatasi masalah tersebut. Jadi bukan harus guru BP saja, kita sebagai gurunya pun juga bisa untuk memfasilitasi anak dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bu. Nah kita lihat benar, maaf benar. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam sesi berbagi yang telah saya lakukan. Terus benar. Masih juga Pak. Lurus guru penggerak. Semoga suatu saat seperti ini Pak ya. Kemudian terserah Anda. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena awalnya itu nggak mau melihat itu lain.